Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman Waalaikumsalam sekalian warahmatullahi wabarakatuh. dalam sesi tatap maya yang kedua ya pada hari ini, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat semuanya. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita semua ingin melakukan satu kesimpulan bersama terkait dengan urgensi interaksi dalam pembelajaran daring. Nah, ini sangat-sangat penting sekali pembelajaran daring ini, dan sangat-sangat urgent, sehingga saya sengaja memberikan upaya langkah pertama supaya kita semua bisa memahami sebagai seorang instructional designer. Saya dari awal sampai pertemuan sekarang ini lebih menekankan pada contoh-contoh e-learning dengan cara menekankan pada pentingnya interaksi gitu ya. Nah, selamat datang Uci, Imut. Nampaknya apakah suara saya terdengar? Kedengeran, Pak. Oke, baik. Baik, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ingin mereview dan saya sangat-sangat bangga pada sesi yang sekarang ini. Kenapa? Karena semua tugas yang disubmit memenuhi standar, bahwa saya dapat menyimpulkan Anda semua sebagai calon instructional designer sudah memahami betul arti penting dari interaksi dalam e-learning. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat karya yang sudah dibuat oleh teman-teman sekalian. Di sini ada 15 yang sudah saya berikan nilai, dan baru satu orang yang memang terlambat, nggak apa-apa, Adisti, alhamdulillah komputernya sudah benar dan belum sempat saya lihat. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin kepada Ibu Dena. Mana Ibu Dena? Halo Ibu Dena. Iya, Pak. Ya, oke. Ibu Dena, saya ingin Anda menjelaskan beberapa hal dari apa yang sudah Ibu Dena buatkan di sini, ya, kepada teman-teman terkait dengan LAM, dan interaksi dalam pembelajaran daring. Silakan Ibu Dena, kalau sudah melihat sajian ini, mohon untuk dapat dijelaskan kepada teman-teman. Silakan Bu Dena, mulai dari slide yang pertama ini. Ya, di sini saya memberikan judul mengenal learning activity model dan learning teknologi model. Jadi di sini saya memberikan dasar analisis berdasarkan pada pengalaman saya sebagai fasilitator di SMA dan membaca dari buku Richard Kaladin yang Pak Wes telah rekomendasikan seperti itu. Oke, boleh? Ya, silahkan. Maaf ya Pak ya. Ya. Oke. Nggak Pak, saya jadi operator kita ini. Kita harus apa-apa. mengetahui. Ya, nggak apa-apa. Ya, maaf ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu LAM. Nah, jadi perkembangan pendidikan dengan adanya jarak, kemudian pembelajaran yang fleksibel, dan perkembangan teknologi dalam pembelajaran mempengaruhi perubahan aktivitas belajar yang tadinya biasanya kita tatap muka secara langsung, kini bisa dilakukan dengan tatap maya seperti yang kita lakukan sekarang ini gitu ya. Tapi aktivitas belajar juga ini dipengaruhi oleh learning activity atau aktivitas belajar di dalamnya.
Pertama, itu aktivitas belajar yang pertama adalah penyampaian materi, kemudian ada 5 ya teman-teman. Di sini ada yang pertama adalah provision of material. Kalau saya di sekolah itu memberikan materi kepada anak-anak yang berbentuk modul. Modul dalam sistem SKS disebut unit kegiatan belajar mandiri. Kemudian setelah saya berikan, anak atau peserta didik saya ini akan berinteraksi dengan bahan ajar tersebut atau dengan modul tersebut. Nah, anak akan berinteraksi, baik itu dia membaca, menggarisbawahi, ataupun dia menyimak infografis, bahkan mencari materi di internet. Dia akan searching materi tambahan seperti itu. Setelah anak berinteraksi dengan materi yang telah saya berikan, biasanya mereka saya bagi menjadi tim atau kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam tim tersebut mereka akan berdiskusi dengan teman-temannya. Ini adalah interaction between learners. Jadi mereka akan berinteraksi satu dengan yang lain tanpa saya. Ketika mereka sudah berdiskusi, biasanya mereka akan melaporkan. Itu disebut dengan interaction with facilitator, di mana nanti saya akan menambahkan atau menguatkan materi yang mereka belum paham, ataupun di akhir saya akan memberikan tes formatif. Tes formatifnya dalam e-learning sendiri biasanya saya melalui quizzes, Pak. Oke. Ataupun saat ini saya membuka Google Classroom, karena kan memang belajar di rumah saat ini memang momentumnya pas seperti itu. Kemudian, interaction sendiri adalah kepuasan dari peserta didik. Ada pembelajaran yang bermakna. Kemarin saya menugaskan anak-anak untuk mendengarkan lagu. Mendengarkan lagu di YouTube, linknya saya taruh di Google Classroom, dan mereka nanti akan berdiskusi dengan saya. Nah, interaction ini biasanya mereka, Ibu, saya senang deh belajar, ternyata bisa loh nganalisis permasalahan sosial itu dengan lagu. Nah, itu adalah termasuk salah satu interaction. Jadi ada kepuasan belajar, ada refleksi diri terhadap hasil belajar mereka. Seperti itu. Kemudian, itu tadi aktivitasnya. Lalu LTM, atau Learning Technology Models. Di sini, pemanfaatan teknologi ini ada 2, representatif dan kolaboratif. Kalau representatif, sebentar, di sini Dena. hanya... Sebentar, apakah teman-teman melihat tayangan ini? Kenapa? Teman-teman lain tayangannya? Pak, melihat. Oke. Kelihatan, Pak, kelihatan. Melihat, Pak. Oke, lanjut. Oke. Kelihatan, Pak. Kalau representatif teknologi ini hanya one way communication atau komunikasi satu arah. Misal saya memberikan materi kepada peserta didik, selesai. Tapi kalau kolaboratif teknologi, jadi di sini ada komunikasi 2 arah. Siswa juga bisa berkomunikasi dengan saya juga bisa berkomunikasi dengan siswa. Jadi ada interaksi di dalamnya. Ya. Kalau untuk representational teknologi, di sini ada 3 level. Yang pertama level 1 itu lebih melihat, kemudian level 2 itu mendengar, kalau level 3 melihat dan mendengar. Nah, level 3 yang kemarin saya praktikkan ke anak-anak adalah mereka melihat dan mendengar sebuah lagu yang nantinya mereka akan analisis. Seperti itu. Tapi kalau untuk kolaboratif teknologi, di sini level 1-nya ini melihat, sama-sama melihat, yaitu melalui Google Classroom, materinya saya berikan di sana, modulnya saya taruh di sana di Google Classroom, kemudian di level 2, biasanya saya sedikit menjelaskan melalui WhatsApp group. Ada satu kelas memang saya menggunakan WhatsApp group, saya kirim voice note di sana, seperti itu. Kemudian level 3-nya, karena beberapa anak ada yang keterbatasan teknologi ya Pak ya, jadi saya belum menggunakan web conference seperti ini gitu, karena kan memang ada yang, aduh Bu, handphonenya nggak support atau sinyal seperti itu, gitu Pak. Ya, kemudian boleh next Pak, maaf pisan Pak. Ya, oke. Terima kasih Ibu Dena. Untuk nextnya, untuk nextnya saya minta Uci untuk menyampaikan selanjutnya, karena ini Uci termasuk yang cukup bagus juga. Uci itu namanya apa ya? Nuzul ya? Nuzuli. Oke, Uci, bagaimana Uci? Halo? Halo Uci. Iya, halo Pak.
Ya, oke. Mohon jelaskan untuk contoh implementasi dan pemilihan LAM dan LTM ya, terkait dengan TSM. Oke, saya buka dulu sebentar. Oke. Mohon bersabar. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya minggir dulu bentar ya Pak. Lagi Nyetir. dinas keluar rumah Pak. Bentar. Ya. Iya. Sebentar, saya buka dulu. Ini kan sudah dijelaskan oleh Ibu Dena tadi ya, sama. Iya. Ya. Interaction with material, interaction with learners, interaction, learning technology model sudah. Nah ini, ini mulai dari mana? Mau dari sini? Nah dari implementation ya. Oke, silahkan Uci. Iya, baik. Selamat sore teman-teman. Izinkan saya meng-share pemahaman saya tentang bagaimana mengkombinasikan antara learning activity models dengan learning technology models. Yang kebetulan saya sangat bersyukur saya itu sudah diberikan kesempatan untuk menemui hal ini terlebih dahulu sebelum saya mempelajarinya di kelas Pak Uwes gitu. Yeah. Jadi ketika saya membaca teori dari Kaladin, saya langsung teringat akan produk ini yang memang sempat sampai tahun lalu saya masih memegang produk ini. Jadi seperti yang saya bisa implikasikan adalah bahwa di dalam platform My English Lab ini platform sendiri buatan dari Pearson yang memang didedikasikan untuk bisa menjadi self-learner. Jadi kalau teman-teman ngebayanginnya itu kayak automatic self-assessment, tapi bisa juga dikombinasikan kalau dia memang bisa berada di dalam satu kelas gitu. Jadi one way teknologinya main dan kolaboratifnya pun juga bisa memainkan peran di situ. Ya, boleh Pak. Di dalam platform My English Lab tersebut ada beberapa kategori yang saya rasa cukup cocok dimasukkan ke dalam provision materials. Kenapa? Karena untuk provision materials yang misalnya level 1 gitu ya, untuk printed text dan teks ataupun PDF files itu ya visual itu sudah ada atau sudah dimasukkan ke dalam My English Lab tersebut oleh Pearson yang punya produk gitu ya. Jadi guru-guru pun untuk yang memang ingin memberikan semacam worksheet atau lembar kerja di situ sudah terdapat di dalamnya. Jadi siswa pun bisa langsung mendownloadnya secara otomatis. Lalu untuk yang level untuk interaction with materials-nya, di sini saya rasa cukup kaya untuk model My English Lab, karena siswa di sana dapat membaca, dan juga boleh Pak, punten diturunin sedikit Pak. Nah, ya. Ya, ini di level 2-nya, di mana siswa dapat mendengarkan, hanya memberikan atau mendengarkan audio percakapan, lalu dia memilih aktivitas atau gambar yang sesuai apa yang dia dengarkan. Jadi listening to audio, tapi di situ kolaboratifnya adalah ada respon yang diminta oleh learning management systemnya, siswa harus memilih jawabannya. Gitu. Lalu untuk level ketiganya itu ada playing video juga. Lalu learning activities yang muncul berikutnya adalah di interaction with facilitator. Memang di sini tidak, kalau saya rasa tidak komprehensif, bisa tingkat tinggi ya, maksudnya level 3 itu untuk yang teleconference ataupun saling tanya jawab. My English Lab ini tidak didedikasikan ke arah sana memang. Tapi mereka menyadari bahwa produk ini harus bisa mencoba mengkaitkan siswa dengan gurunya cara berkomunikasi. Makanya di dalam My English Lab sendiri ada namanya tab message. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada di level 1
di My English Lab ini siswa dimungkinkan untuk memberikan pesan, mengirim pesan. Jadi kayak email kepada gurunya atau kepada teman-temannya sesama yang masih dalam satu kelas. Seperti itu. Jadi mereka hanya harus perlu membukanya melalui platform My English Lab tersebut. Lalu untuk level 3-nya, facilitator ini can conduct conference-nya tapi tidak melalui platform ini. Bisa melalui platform yang lain seperti Zoom ataupun Microsoft Teams, seperti itu. Yeah. Lalu untuk interactive with learners-nya atau sesama kita juga itu tadi mereka bisa join dengan webinar yang memang sudah ada fix schedule-nya dari dari Pearson. Mereka bisa join dan mereka bisa berinteraksi dengan fasilitatornya untuk tanya jawab pada saat itu juga. Begitu juga sesama peserta didik. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ibu Uci ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bahwa betapa di dalam mendesain suatu e-learning ada suatu learning activities yang memang wajib ya ini ya, yang wajib ini terjadi kan begitu. Kesimpulannya, semakin tinggi interaksi terjadi di sini, apakah itu interaksi dengan materi, apakah itu interaksi dengan facilitator, apakah itu interaksi antar learners, atau kita harapkan juga terjadi interaction. Nah, ini wajib kita desain agar semua aktivitas ini bisa terjadi. Itu menurut Kaladin. Nah, agar ini terjadi, Kaladin mengharapkan bahwa ternyata ada learning technology, ya, learning technology yang memang bisa digunakan. Nah, learning technology itu ada dua. Yang pertama adalah sifatnya one way communication, yaitu yang tadi disebut dengan representasional, dan ada yang sifatnya two-way interaction. Nah, dikatakan oleh Kaladin ini sebagai kolaboratif. Nah, kedua bentuk ini memiliki level 1, level 2, level 3. Nah, untuk memudahkannya, level 1 itu hanya melibatkan indera penglihatan, gitu ya. Nah, level 2 sudah menggunakan penglihatan plus audio, gitu ya. Nah, level yang ketiga ini menggunakan melihat dan juga mendengar. Nah, yang visualnya sendiri tidak hanya visual diam, tapi motion picture. Nah, ini berarti kita ini Nah, terkait dengan hal ini, Bapak dan Ibu sekalian, maka LAM-nya harus terjadi loh interaksinya, kan begitu ya. Semakin tinggi LAM, learning activities model terjadi, maka besar kemungkinan learning experience itu akan terjadi. Kan begitu? Nah, kemudian yang paling penting adalah itu. Sementara learning technology yang dipilih itu harus menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa? Nah, berarti mechanic of subject itu kan artinya menyesuaikan dengan karakteristik daripada mata pelajaran, kemudian menyesuaikan dari sisi learners dan juga facilitators, dan yang terakhir harus menyesuaikan dengan course. Nah, gitu ya. Artinya gini, misalnya interaction with materialnya itu kita ingin level yang ketiga, gitu ya. Yang ketiga yaitu ada motion picture, ada voice, ada multimedia katakanlah. Tapi mengingat biaya, mengingat juga siswa-siswi kita tidak mungkin menggunakan itu, maka teknologinya kita turunkan, mungkin pakai level 1. Nah, kesimpulannya, walaupun pakai level 1, maka interaction itu terjadi. Nah, gitu. Yang paling penting adalah interaction-nya harus terjadi. Nah, demikian teman-teman sekalian.
Kemudian saya ingin apresiasi bahwa untuk man of the best lah di sini ya. Ada Dena, selamat ya 95. Kemudian Reska 90, congratulations. Syekh Maulana Malik Ibrahim ya sudah diperbaiki ya jadi 95. Kemudian Ria ini berat sekali filenya, luar biasa. Ibu Teti, mana Teti ya? Halo Bu Teti. Halo Bu Teti. Halo Pak. Nah, selamat ya. 95. Oke, dan Uci ya gitu 95. Nah, ini teman-teman sekalian, saya berkesimpulan bahwa teman-teman sudah memahami betapa betapa pentingnya interaksi. Nah, kita sudah mempelajari 2 model. Model pertama untuk meningkatkan interaction itu adalah pedati. Itu modelnya saya sendiri. Model yang kedua adalah modelnya menurut Kaladin, gitu ya. Dan saya ingin sebagai kesimpulan menambahkan 2 model lagi, yaitu kita lihat sebagai berikut. Kita lihat ya. Ini sebagai kesimpulan untuk kita merangkai pembelajaran daring yang interaktif. Sebelumnya kita sudah punya 2 modal. Mudah-mudahan dengan 2 modal ini lumayan untuk kita sebagai instructional designer, sebagai senjata atau sebagai alat kita dalam mendesain satu e-learning. Nah, modal berikutnya teman-teman saya ingin perkenalkan, ini menurut William Horton. Kan bukunya sudah saya berikan. Nanti untuk klarifikasi silahkan Anda pelajari dan perdalam lagi. Nah, kalau menurut saya modelnya itu ada 4, pelajari, dalami, terapkan, evaluasi, disingkat menjadi pedati. Kalau menurut Kaladin itu kita ada LAM, gitu kan. Kemudian LTM, dan berdasarkan LIM dan LTM itu maka kita melakukan TSM, Technology Selection Model. Nah, kalau William Horton itu ada 3, yaitu pertama adalah absorb, yang kedua adalah do, yang ketiga adalah connect, gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kalau yang namanya absorb itu menerima informasi. Kalau kita analogikan kepada Kaladin, berarti ini adalah provision materials agar terjadi interaction with materials. Kan begitu ya? Nah, sementara do di sini artinya membuat mereka bisa merasakan, mencoba, menganalisis, dan lain sebagainya. Sehingga di sini bisa disebut dengan, kalau ke Kaladin ini interaction with facilitator atau interaction with learners yang memungkinkan terjadi 2 proses tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah connect. Connect ini berarti menerapkan. Menerapkan apa yang telah dipelajari atau pengalaman dia dengan konteks yang baru dan atau konteks yang senyatanya, gitu ya. Nah, ini 3 tahap yang dibuat oleh William Horton. Nah, saya berharap nanti teman-teman silahkan ketika tertarik menjadi instructional designer ini perdalam juga 3 langkah menurut William Horton ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita bandingkan dengan prinsip bahwa yang namanya belajar itu adalah menciptakan learning experience, maka syaratnya belajarnya itu harus aktif. Jadi aktif learning, ya. Active learning itu menurut Fink ya, Fink tahun 2003, Fink mengatakan bahwa suatu pembelajaran itu aktif jika terjadi 3 peristiwa. Peristiwanya apa?
Pertama adalah receiving information and ideas. Nah, gitu ya. Kemudian sebentar lagi ini akan berakhir 10 menit, nggak apa-apa, masih cukup. Receiving information with ideas, kemudian experience. Experience ini berarti mengalami dengan cara apa? Melakukan atau mengobservasi. Dan reflective dialogue with. Nah, jadi reflective dialogue through sebenarnya itu melalui mengerjakan dan mengamati. Nah, kalau kita padankan apa yang disebut oleh Fink dengan William Horton, maka receiving information and ideas itu sama dengan absorb type activities. Atau kalau di Kaladin itu dengan apa ya? PM ya. Experience berarti ini padanannya dengan do type activities. Nah, sementara yang reflective dialogue ini sama dengan connect type activities. Ini hanya memadankan saja, bisa saja tidak benar-benar persis seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya, kalau kita padankan antara active learning menurut Fink dengan model pedati menurut saya, menurut Hairuman 2018, maka yang namanya receiving information ini berarti dalam tahap aktivitas yang namanya pelajari. Kemudian experiencing ini berarti dalam tahap dalami. Dan reflective dialogue berarti sudah dalam tahap terapkan atau evaluasi. Nah, menurut Kaladin, ini sudah jelas nih kita bisa lihat bahwa yang namanya receiving information ideas itu sama dengan kegiatan menyampaikan materi. Experiencing by doing and observing masuk dalam tahap interaction with materials, sementara reflective dialogue with doing and observing itu diantaranya adalah interaction with learners, interaction with facilitators, dan diharapkan ada satu interaction. Nah, ini yang menjadi penekanan kita, gitu ya, sebagai instructional designer. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika kita bicara e-learning, maka upload materi bukanlah e-learning. Ya kan? Kalau upload materi itu baru sampai tahap provision of materials. Atau baru sampai tahap pelajari kalau menurut pedati. Atau kalau menurut Fink itu baru tahap menyampaikan informasi dan ide. Nah, demikian teman-teman terkait dengan hal ini ya. Mudah-mudahan berdasarkan berapa kali pertemuan dan kita sudah memahami tentang interaction dalam e-learning seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dan kita simpulkan pada hari ini, maka pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah mendesain e-learning dengan menggunakan berbagai model e-learning design. Saya berdasarkan pengalaman saya, kalau langsung kita masuk ke model-model desain e-learning, mahasiswa agak susah merabanya. Tapi kalau sudah mengenal dulu bahwa e-learning itu seperti apa, interaksinya seperti apa, dan seperti yang sekarang ini, saya berharap mudah-mudahan Anda sudah menguasai fondasi dasar terkait dengan e-learning sebelum kita mendesain e-learning. Nah, teman-teman, kita masih ada waktu 5 menit. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Siapa yang mau bertanya, silahkan. Kavi? Iya, Pak. Ya. Ini berkenaan dengan di Trello, Pak.
Ya. tentang tugas akhir kita. Ya. Itu mungkin sebagian masih ada yang menanyakan tentang instruksinya atau instruksi awal itu seperti apa, Pak? Oke. Di Trello sebentar, kita buka Trello-nya. Bentar, kita buka Trello, mudah-mudahan ada waktu ya sebelum di stop oleh Zoom. Trello. Kok lama, biasanya cepat. Oke, kita yang mana ya? Projectile ya. Oke. Nah, seperti ini kelihatan ya teman-teman ya. Kalau ini teman-teman sudah masuk semua nih sebenarnya, berarti teman-teman sudah baca ini. Kavi sudah bisa lihat ini? Sudah, Pak. Bisa. Sudah ya. Berarti di sini kan ada materi-materi kan begitu ya? Oke. Kemudian panduan membuat desain e-learning dengan yang akan Anda lakukan, itu kita menggunakan satu model, yaitu model pedati, model saya. Ya. Dan di sini model pedati ini sudah saya berikan di sini, kalau teman-teman baca, di sini ada model pedati. Ini utuh satu buku model panduan mendesain pembelajaran e-learning dengan menggunakan pedati, satu utuh. Nah, ini nanti teman-teman silahkan buka seperti ini, buka di tautan baru, kemudian teman-teman bisa pelajari karena itu udah langsung download gitu ya. Nah, setelah di-download teman-teman bisa pelajari. Kemudian langkah pertama dari pedati itu adalah merumuskan capaian pembelajaran. Nah, makanya pertemuan Anda nanti kita akan masuk di sini. Jadi tim 1 itu merumuskan capaian pembelajaran sesuai dengan panduan yang ada di pedati ini, model pedati ini. Nah, gitu. Kita baru tahap sampai sini nih, teman-teman. Ya. Oleh karena itu, silahkan pelajari begitu ya, kemudian baca itunya. Kalau ada pertanyaan, maka Anda boleh tanyakan di sini. Ya kan? Ada tanyakan di sini, mohon informasi seperti apa, nanti akan saya jawab. Kalau draft pertama Anda sudah ada, maka Anda boleh upload. Kan itu kan ke sini. Nah, komputer dan sebagainya, kemudian attach. Maka akan terkirim. Otomatis saya akan memperoleh notifikasi dan setelah itu akan saya berikan umpan balik terhadap ini. Makin banyak Anda memberikan, terus terjadi umpan balik, terus dan lain sebagainya, maka terjadi interaction with facilitator. Kan begitu ya? Sehingga kemampuan Anda dalam mengembangkan itu bisa terjadi. Jadi provision materials-nya sudah saya berikan lewat panduan pedati. Kemudian setelah itu agar terjadi interaction with material saya berikan pedati. Kemudian agar terjadi interaction dengan facilitator kita lakukan di sini. Dan agar ada interaksi juga dengan sesama anggota ini kan Anda terjadi di sini. Kan begitu ya? Nah, ini semuanya terjadi secara formal di sini, bukan informal gitu ya. Nah, ini mulai Anda lakukan mulai hari ini sampai seterusnya, sehingga nanti kalau ini sudah selesai, maka Anda akan saya geser ke sini. Berarti sudah masuk pada tahap berikutnya, pengorganisasian materi gitu ya. Nah, kalau di sini masih belum bagus gitu ya, nanti saya akan beri label. Label di sini. Kalau merah berarti jelek, kalau hijau berarti sudah jalan gitu ya. Nah, itu akan kelihatan. Ini biasa saya pakai untuk bimbing tesis atau bimbing skripsi, tapi ini untuk tugas-tugas akhir. Sehingga portfolio Anda selama ini bisa dipakai. Nah, kira-kira demikian, Kavi? Halo? Iya, Pak, cukup jelas. Cukup jelas. Teman-teman yang lain jelas? Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dena. Kalau Uci, Pak. Oh, Uci, silakan Uci.
Iya. Kalau untuk capaian merumuskan capaian pembelajaran itu